Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatillah tadini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min nikmah. Alhamdulillah sob. Jadi kalau saat Covid, Corona, di saat semua orang stres, bingung, gagap apa yang harus dilakukan, saya alhamdulillah enggak sob. Bukan saya sombong, enggak. Sebenarnya ada kuncinya sob. Kuncinya simpel banget itu. Jadi kalau ketika Anda stres, kehilangan pekerjaan, kehilangan omset segala macam-macam, itu ada beberapa hal yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah ketika kita pusing banget, itu ternyata wudhu itu luar biasa sob. Jadi wudhunya ada, kalau saya wudhu itu saya nikmati bener gitu. Jadi kalau wudhu itu bener-bener gosok air itu luar biasa gitu. Dan ini dipijit sekalian agak lama. Jadi saya wudhu terus dihirup udaranya. Nah ini ternyata melancarkan pernafasan. Saya sekarang ini napasnya luar biasa enaknya gitu. Kayak napas umur 30 tahunan gitu. Terus buasa muka pun luar biasa diatur demikian lupa. Agak lama dipijit sekalian. Terus ini satu kali, dua kali, terus termasuk tangan gitu. Jadi sela-sela tangan digosok sampai ke atas gitu. Jadi wudhunya luar biasa gitu. Dan pas basah ini apa tuh kepala saya sebenarnya pijit dulu. Jadi pijit tuh seperti ini. Terus untuk ini telinga luar biasa gini sama begini. Jadi benar-benar dinikmati benar dan luar biasa itu. Hal yang kedua adalah sholat sob. Ternyata rezeki itu kalau kita dengan sholat itu tenang jadinya. Jadi kita khawatir kita hilang gitu. Ketika khawatir hilang, semua hilang, insya Allah rezeki itu datang. Jadi kita jadiin diri kita magnet gitu. Kalau saya gini loh, kalau saya sekarang ini saya kan owner ya, pemilik perusahaan gitu. Beberapa usaha lah gitu. Jadi intinya saya tidak mau ngerjakan apa yang manajer saya lakukan gitu. Jadi alhamdulillah saya selama Covid ini saya nggak mencat karyawan gitu. Tidak mencat karyawan, tidak memberikan, malah sekarang nambah. Jadi karena Uber butuh tenaga, saya nambah beberapa orang. Jadi itu, syukuri aja. Jadi intinya kita bersyukur, kita jalan luar biasa. Dan ternyata dulu saya punya karyawan 100 klenger gitu. Sekarang enggak gitu. Mungkin saya lebih, partner saya di bawah 100 orang, enggak partner gitu. Sekarang partner saya hampir 1000 sob. Jadi Uber Pay itu kan jadiin Anda reseller gitu. Banyak sekali agen premium di Uber ini. Dan alhamdulillah barokahnya banyak. Mereka bisa jualan. Alhamdulillah banyak yang bersyukur gitu. Malah ada yang jual pulsa kemurahan gitu, token listrik 100 dijual 100.000. Bu kemurahan bu, biasa orang 105 gitu, 107 gitu. Ya nggak apa-apa Cap katanya. Dia sedih, Pak kok saya dibilang kemurahan katanya. Iyalah 100.000 dijual 102.000 gitu. Orang biasa 105.000, 107.000 kan ada untungnya gitu. Tapi ini di proses yang lain gitu. Ya nggak apa-apa, kita cari untungnya sama aja, yang penting barokahnya gitu. Terus jadi kalau kita melakukan sesuatu, ini pengalaman ya. Kemarin tuh saya kemarin saya kemarin saya ke kantor, saya ngobrol dengan GM saya, gimana nih, ternyata apa, ada aja rezeki gitu. Dan alhamdulillah salah satu restoran tuh udah deal. Jadi rezeki itu kalau orang Cina bilangnya kakinya 4, kita kakinya 2, dikejar kemanapun kuda itu larinya lebih kencang daripada kita gitu. Jadi yang dilakukan adalah apa, kita harus, rezeki itu nggak bisa pakai logika sob. Jadi rezeki itu kita ibarat nebar jala kayak laba-laba gitu, laba jala. Kita tinggal ngerawat aja, nempel ya kita ambil dulu. Seperti itu. Dan manajer saya, direktur saya ngelakukan apa yang dia lakukan gitu. Dan saya ngelakukan apa yang saya lakukan. Saya jarang ngantor. Ada seminggu saya ngantor. Saya datang, tapi saya lakukan apa coba? Ibadah, saya deketin pada Allah, doa terus. Tahajud terus lakukan dulu. Dan tahajud tuh kalau dinikmati luar biasa. Sholat malam, sholat terus dinikmati luar biasa. Tidak ada khawatir. Kalau gini loh, kalau sholat masih terburu-buru, ada waktunya, oh berarti Anda belum kena loh. Tapi kalau sholat itu ibaratnya hubungan kita yang spesial, apapun yang terjadi kita jalan, ya udah nggak apa-apa gitu. Ibaratnya bumi runtuh pun kita tetap sholat, wah nikmat sholat. Tidak diburu-buru, tidak gimana, santai aja. Apalagi sholat malam. Kenapa sholat malam itu spesial? Karena luar biasa itu. Hiburannya Nabi, sahabat-sahabat Rasul itu sholat malam gitu. Kenapa sholatnya berjam-jam gitu. Dan alhamdulillah ya Allah, saya pengen banget terus seperti ini gitu. Doain supaya saya istiqomah sholat malam terus, sholat tahajud dan sholat sampai witirnya.
Dan alhamdulillah sekarang ini sholatnya 2 rakaat aja bisa setengah jam lebih loh. Kenapa? Dinikmati. Kalau nikmat insya Allah luar biasa. Dan usahakan suaranya konstan loh. Jadi ke level alfa loh. Beta alfa beta lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak sob. Tadaburin dalam hati. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana kasih sayangmu mengalir pada tubuhku dan tubuh anak istriku ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tiada aku puji, tiada yang patut puji dan apapun yang kecuali Engkau ya Allah. Aku tidak tunduk pada siapapun, hanya kepadamu ya Allah. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihanilah aku dan keluarga aku ya Allah, sehingga kami bisa masuk dalam surga-Mu ya Allah. Maliki yaumiddin ya Allah. Tidak ada harta, kekayaan atau apapun, jabatan, semua tidak ada gunanya di hari kemudian nanti ya Allah. Hanya amal ibadah-Mu, rahmat-Mu aku harapkan. Wah nikmat sob. Apalagi kalau kita bacaan yang lainnya, waduh nikmat. Ada lagi dengan pernafasan, waduh dengan zikir, waduh luar biasa. Jadi itu ternyata apa? Kemarin pas saya datang ke kantor gitu, jadi manajer direktur saya melakukan apa yang mereka lakukan, saya akan melakukan apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan sebagai pimpinan, sebagai owner apa? Ya doa, sholat kuatkan gitu. Dan alhamdulillah ide-ide itu luar biasa. Dan saya sob ya, di saat orang-orang mungkin pesimis, sekarang ini saya optimis malah. Kenapa? Pertama Anda harus merasa cukup dulu. Kalau Anda ngerasa kurang terus ya nggak bakal bisa ada syukurnya. Jadi kalau jadi rezeki itu nggak pakai logika sob. Logikanya beda, bukan logika manusia, bukan logika normal, bukan. Jadi intinya apa? Serahkan pada Allah semua gitu. Urusan Anda nanti kayak berlebihan, berkecukupan, berlebih itu urusan Allah, bukan urusan Anda gitu. Yang harus Anda lakukan adalah apa? Berusaha aja terus gitu. Jadi intinya saya lakukan apa yang saya lakukan, manajer saya melakukan apa yang saya lakukan, karyawan saya melakukan apa yang saya lakukan gitu. Mereka lakukan gitu. Jangan apa yang mereka lakukan kita lakukan. Ngapain Anda punya direktur atau manajer kalau Anda masih kupluk di pekerjaan? Saya khawatir dengan pekerjaan, biarin aja. Saya ajarin ke mereka biar pasrah pada Allah. Apapun rezeki yang diterima kita syukuri. Jadi ya alhamdulillah sekarang ini masih bertahan terus. Yang penting perusahaan nyiapkan makan segala macam-macam, kerjaan nggak apa-apa. Dan saya tidak mengurangi jam kerja sampai sekarang ini. Jadi alhamdulillah tidak mengurangi jam kerja, tidak merumahkan, tidak memberhentikan gitu. Ya itu dia. Dan sekarang ini malah saat yang tepat bagi saya. Siapa karyawan yang bertahan, itu yang saya pertahankan. Dulu juga sama waktu saya bangkrut itu. Saya ini pernah bangkrut sob. Jadi saya ngomong kayak gini nggak kaleng-kaleng gitu. Bukan asal jeplak aja atau jual ludah, kagak sob. Saya sih Anda mau nonton saya juga syukur, nggak ya nggak apa-apa. Bismillah. Karena saya niatnya berbagi, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Dan saya ngalami gitu. Dan ternyata setiap ujian itu membuat kita kuat, tambah kuat. Buktinya itu saya tambah dablek sekarang ini. Di saat orang ini mungkin saya sekarang ini saatnya saya baju. Jadi sob, UKM-nya Indonesia itu kuat-kuat sebenarnya. Anda terus kuat. Tadi saya balik lagi ya. Modal awal adalah bersyukur dulu. Cukup dulu. Anda merasa cukup dulu. Kayak kan kurang nyatanya. Toh Anda masih hidup, lu masih bisa makan. Kayak saya makan dengan nasi dong, apa-apa, nggak masalah. Nikmati aja nasi dengan sedikit garam, nggak masalah. Kalau saya nikmati terus apapun, Bismillah. Dan saya tidak tergantung dengan rumus saya tuh nggak pernah miskin dari dulu. Rumusnya cuma satu, apa coba rumusnya? Cukup. Apa yang Allah berikan cukup. Saya nggak tergantung dengan dunia. Kayak sih masih enak sih, keluarganya kaya, terus mertua segala. Nggak juga, tergantung mental kita. Sebenarnya gini loh, ketika saya susah, lebih susah saya daripada Anda gitu. Karena saya kan biasa cukup gitu. Tiba-tiba saya terhina gitu, minus lagi. Luar biasa. Tapi alhamdulillah karena saya pasrah sama Allah. Dan saya kalau kerja itu sekarang nggak ujungnya gimana nggak ada tahu gitu. Intinya apa? Saya belajar untuk ikhlas dengan Allah, ridho dengan Allah. Kalau memang dapat hasil ya syukur, enggak ya usaha terus gitu. Jadi intinya itu gitu. Ketika Anda cukup, maka itu Allah akan berikan rahmat, akan berikan melipat gandakan ininya. Tapi kalau ketika Anda tidak bersyukur, Anda kufur, bahaya, dilaknat Allah nanti, bahaya.
Jadi intinya itu terus. Jadi semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Dan saya alhamdulillah, manajer saya, Pak ada kerjaan insya Allah Pak, mudah-mudahan tunggu Pak 1-2 hari ada DP-nya. Lumayan kerjaan, ya ratusan juta lah gitu. Di saat susah gini ternyata ada aja restorannya bangun gitu. Ada 2 lagi, satu lagi proses masalahnya. Dan saya terapkan ke manajer saya, mau revisi berkali-kali itu, sampai 10 kali lebih. Revisi sesuai budget, revisi 10 kali lebih. Nggak apa-apa, dilayani itu sama dia. Tugas dia kan melayani. Bila perlu revisi 20 kali pun dilayani loh. Untuk revisi layout segala macam-macam. Ini nggak apa-apa. Yang penting apa? Dan tugas mereka bukan minta itu, jalani aja terus. Jadi di kantor saya sob ya, saya ngajarin ke mereka. Saya nggak punya sales sob. Jadi kalau Anda, dulu saya punya sales puluhan, sekarang nggak punya saya sales. Saya pasrahkan semua. Yang penting apa? Saya tebar jala aja. Apa? Salah satunya adalah apa coba? Saya contoh tampilan di depan. Saya beli tempat yang strategis itu di Bypass Ngurah Rai Sanur. Meskipun mahal saya beli. Jadi kalau mau beli jangan niatnya saya beli ya Allah yang murah-murah aja, enggak jangan. Beli yang mahal aja. Dan saya ternyata kebeli tuh. Saya dulu niatnya saya nggak mau ya Allah, ketika saya terusir ngontrak ini ada kisah nih. Ketika mudah-mudahan ini reminding aja kalau saya ngulang lagi. Ya namanya juga udah tua ya, ngulang-ngulang mulu kadang-kadang. Jadi ketika saya kontrak, tahunnya gagal kontraknya, udah gitu saya ketipu dulu. Lumayan lah, kurang lebih 100-an gitu. Dan saya kusir akhirnya, dikasih waktu 3 bulan. Saya doa sama Allah. Pas sakit hati pas doa, ya Allah, saya nggak mau lagi kontrak lagi ya Allah. Sengsara ya Allah, 2 kali saya kontrak saya diusir ya Allah. Pertama ngontrak di Sunset Road ternyata apa? Dari 30 juta menjadi 200 juta. Habis kontraknya. 200-300 juta itu. Bayangin 30 juta kalau naik 60 juta masih mending. Naik 200-300 juta loh, setengah mati nggak coba. Memang jalannya bagus di Bypass Sunset Road. Kan ada 2 di Bali tuh. Sunset Road sama di Bypass Ngurah Rai. Udah gitu udah pindah di situ, pindah ke Bypass Ngurah Rai di Sanur. Kena tepo lagi loh. Yang nipu anak muda lagi kemarin. Chinese muda gitu. Saya bilang ya Allah, sekarang orang suku apa? Dulu biasa orang Chinese kan orangnya komit ya. Ini ternyata apa? Yang muda-muda tipu-tipunya kenceng juga tuh, luar biasa itu. Sakit hati banget, tapi ya gak apa-apa, saya pasrahin. Pas sakit-sakitnya saya doa sama Allah. Ya Allah, saya gak mau kontrak lagi, kalau bisa berikan saya petunjuk ya Allah, berikan jalan untuk bisa memiliki. Waktu itu saya punya duit, gak punya duit. Kalau ada duit, saya minta di Bypass Ngurah Rai tempatnya itu. Tempatnya saya bersahabat, Ngurah Rai itu. Ya Alhamdulillah. Akhirnya kebeli itu, tempatnya luas lagi sekarang. Ada workshopnya. Pertama beli showroomnya dulu, udah gitu beli workshopnya. Beli workshopnya pun tanah sebelah ketipu lagi. Hampir 100-an juga orangnya. Rugi nggak? Kagak juga. Bayangin lo, ketipu 100 gak rugi coba. Ketipu, udah gitu saya doa sama Allah. Jadi saya polisiin, yang kena anaknya, ibunya, sama dia sendiri. Bahaya karena yang datang ke kantor saya bertiga itu. Kalau saya ini kan kasih ibu udah tua, diajak anaknya masih sekolah SMA cewek itu. Kalau saya masih polisi kan saya ada CCTV di saya. Kan saya kena semua itu pasti. Mereka ikut sekongkol. Kan bukan delik aduan itu. Jadi penipuan. Jadi kalau udah jalan kena tuh nggak bisa ditarik sama saya, kasihan gitu. Akhirnya saya pasrahin, doa aja. Ya Allah, saya ketipu beli tanah sebelah ya Allah. Tolong kasih petunjuk. Taunya bener. Kebeli sama saya. Harganya kalau dihitung itu lebih murah sob. Kalau rukonya agak mahal, kalau tanah sebelahnya lebih murah itu. Dan lebih murah, jadi uang 100 juta saya itu bisa balik dengan malah lebih banyak itu. Jadi berkali-kali lipat untungnya saya di situ belinya. Ya meskipun jadi intinya gitu. Yang penting barokah. Yang punya tadinya orang hebat itu di pemerintahan. Ternyata apa? Ternyata dia butuh duit. Tadinya saya pikir dia nggak butuh duit, dia mau bangun, ya pasrah saya kalau dia bangun. Butuh duit. Udah gitu nawarin, ya alhamdulillah saya beli itu. Tunai lagi, selesai. Jadi intinya itu sob. Jadi pasrah aja sama Allah. Jadi rezeki itu ibarat kita hanya merawat aja, sisanya pasrahkan dengan Allah. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurangnya banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.